negara harus tegas hentikan teror KKB di Papua. Ketua MPR RI Bambang Susatyo Bamsud menyatakan menghentikan pembunuhan dan teror berkelanjutan terhadap warga sipil Papua oleh KKB bukan dengan diskusi, melainkan dengan tindakan tegas oleh negara. Negara harus bersikap tegas karena pendekatan damai yang telah diupayakan selama ini selalu ditolak oleh KKB dan kelompok pelaku teror lainnya, kata Bambang Susatyo dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu. Pria yang akrab disapa Bamsud ini mengatakan ketika dirinya membuat pernyataan untuk mendorong negara segera bersikap tegas terhadap KKB di Papua. Rangkaian aksi tidak berperi kemanusiaan KKB telah menelan jumlah korban tewas sedikitnya 110 jiwa meliputi warga sipil serta prajurit TNI Polri. Serangkaian tindak kejahatan yang dilakukan KKB seperti membunuh Kabinda Papua, membakar sekolah, dan merusak properti warga. Apakah diskusi bisa dengan dirinya menghentikan kebrutalan KKB membunuh dan meneror warga sipil Papua? Lalu harus berapa lama lagi negara membiarkan KKB leluasa melakukan pembunuhan dan menebar teror di Papua? Tanya Bamsud. Ketua MPR tersebut menegaskan penerapan sikap tegas negara terhadap KKB di Papua mestinya dipahami sebagai inisiatif negara menghentikan pembunuhan dan teror berkelanjutan terhadap warga sipil setempat. Menurut dia, komentar dan ratapan para elit serta para memperhati di Jakarta selama ini terbukti tidak bisa menghentikan kebrutalan KKB. Agar korban jiwa tidak terus bertambah, negara harus hadir dengan sikap tegas untuk menghentikan pembunuhan dan teror oleh KKB di Papua. Tegasnya, menurut Bamsud, upaya diskusi dan diplomasi dalam menyelesaikan sejumlah persoalan di Papua telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia sejak era Presiden B.J. Habibie 1998 sampai 1999. Almarhum Presiden B.J. Habibie 1998 sampai 1999 melalui Panglima TNI Jenderal Wiranto telah meminta maaf dan mencabut status daerah operasi militer DOM di Papua. Habibie juga menegaskan masalah Papua diselesaikan lewat jalur diplomasi. Pendekatan damai itu dilanjutkan Presiden Abdurrahman Wahid Gus Dur pada 1999. Bahkan Gus Dur sudah mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua serta memperbolehkan pengibaran bendera bintang kejora, kata Bamsud. Pendekatan damai dengan OPM juga digagas pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 2004 sampai 2014. Lanjut Bamsud, SBY melalui staf khususnya menegaskan tak ada pendekatan lebih cocok di Papua selain pendekatan damai ketika beberapa anggota TNI tewas dalam baku tembak dengan kelompok bersenjata. SBY tetap mengedepankan jalur diplomasi. Bahkan pada 9 November 2011, SBY menunjuk Farid Hussein sebagai juru runding pemerintah dengan tokoh-tokoh masyarakat Papua termasuk dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Papua. Perhatian pemerintah terhadap Papua tidak berkurang hingga di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi, kata Bamsud, banyak menahan diri dalam menghadapi kebengisan KKB. Melanjutkan pendekatan damai itu dengan upaya meningkatkan kesejahteraan warga Papua. Bamsud menambahkan sejak menjabat Presiden, Jokowi setidaknya sudah 11 kali mengunjungi Papua dan Papua Barat. Presiden Jokowi, lanjut dia, memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) sebagai kerangka besar solusi konflik di Papua. Jokowi menerapkan kebijakan BBM satu harga hingga membangun serta seret optik
pelapang ring, Memsot menekankan ketika pendekatan damai dan kesejahteraan direspon aksi brutal KKB, negara tidak bisa berdiam diri, negara tidak boleh kalah oleh para pembunuh dan pelaku teror yang telah memakan banyak korban dan harta benda serta meresahkan rakyat kita di Papua. Karena Papua adalah bagian dari Indonesia, negara harus mampu melindungi dan memberikan rasa aman bagi rakyat di sana, ujar Bamsud.